Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nadia. Oke, hari ini kita akan mempelajari apa? Yang tahu? Tuh bisa dilihat di depan. Apa judulnya? Menyambut usia bayi. Jadi hari ini Pak Fajar akan mengenalkan kepada kalian apa itu pengertian usia balik, kemudian ciri-cirinya apa saja kewajiban yang harus kalian lakukan. Itu semua akan kita pelajari di sini. Nanti selanjutnya kalian lihat di depan ya. Di sini Pak Fajar langsung bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Tugasnya apa Pak? Masing-masing kelompok. Tugasnya masing-masing kelompok nanti merangkum atau meringkas hasil pembelajaran hari ini ya. Merangkum hasil pembelajaran hari ini. Kemudian nanti maju dipresentasikan di depan. Satu kelompok, 1 orang perwakilan. Peta konsep. Jadi di sini kita akan pelajari apa itu. Yang pertama, menyambut usia balik, pengertian balik. Kemudian tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Terus yang selanjutnya larangan bagi orang yang berada besar. Terus apa yang dimaksud usia balik? Ada yang sudah tahu? Tuh. Terus bagaimana tanda balik usia balik menurut fikih? Apa saja yang tidak boleh dilakukan saat sedang hadas besar? Ayo amati gambar berikut. Ini gambar apa anak? Pertumbuhan manusia. Oke, sudah. Pak Fajar tanya. Sekarang kalian ada di urutan berapa itu? 1, 2, 3, 4 atau terakhir? Di urutan berapa? Keempat. Kalian ada di urutan keempat yaitu SD. SD itu adalah sekolah dasar, yaitu kita sedang menuju masa remaja. Pengertian balik berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai. Menurut istilah balik, seseorang yang telah mencapai usia kedewasaan. Jadi balik itu menurut bahasa Arab artinya sampai. Kalau menurut istilah seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Menurut ilmu fikih, balik ialah masa seseorang yang telah wajib mengerjakan beberapa hukum syariat Islam. Itu adalah pengertian balik. Jadi apa saja yang menjadi syariat Islam saat kita sedang masuk usia balik itu wajib dikerjakan. Nah, ini adalah tanda balik menurut ilmu fikih. Perhatikan. Di sini akan dijelaskan tentang pengertian yang pertama tanda balik bagi laki-laki, yaitu mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah merupakan peristiwa ejakulasi atau pengeluaran air mani pada saat tidur karena testis dan salurannya terisi penuh sperma. Ejakulasi pertama yang dialami oleh remaja laki-laki merupakan tanda bahwa ia telah siap untuk melaksanakan proses reproduksi. Apa efek mimpi basah? Didiskusikan dengan kelompoknya Pengeluaran sperma secara alamiah. Secara fisiologis pun mimpi basah merupakan pendidikan seks yang alamiah dari remaja serta cara penyaturan dorongan seksual secara sehat. Pada saat mimpi basah, seorang pria akan mengalami ejakulasi yang tanpa dia sadari itu terjadi dengan sendirinya. Karena biasanya pada saat mimpi basah, seseorang akan bermimpi berhubungan seksual dengan lawan jenisnya.
Bahagiakah mimpi basah? Mimpi basah adalah hal yang normal. Karena jika seorang remaja pria telah mengalami mimpi basah, hal tersebut berarti menunjukkan hormon-hormon laki-laki berfungsi dengan normal. Perhatian dan kontrol orang tua sangat penting pada masa-masa ini. Karena biasanya para remaja akan mulai penasaran dan mencari-cari tentang wanita yang dapat membuat seorang remaja berani untuk melakukan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Beritahukan kewajiban yang harus dilakukan setelah mengalami mimpi basah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dalam Islam, orang yang mimpi basah diwajibkan untuk mandi besar atau mandi junub. Mimpi basah adalah air yang dikeluarkan saat mimpi basah, yaitu cairan sperma. Biasanya terjadi ketika usia 9 tahun. Jadi minimal mulai ketika umur 9 tahun. Ada yang sudah mengalami mimpi basah belum? Belum. Pak, itu berarti karena setiap orang hormonnya beda-beda. Ada yang mulai umur 3 tahun, 10 tahun, bahkan nanti sampai maksimal umur 15 tahun. Dalam Aisyah itu, berarti kalian sudah bisa memahami apa itu menstruasi. Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari alat kelamin perempuan yang merupakan tanda balik. Ya, tanda balik. Biasanya perempuan mengalami juga ketika usia 9 tahun. Nah, perempuan yang sedang haid itu namanya apa? Sedang berharga besar. Sudah paham nomor 1, 2, 3? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, apa itu 15 tahun? Berumur 15 tahun sempurna. Berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai 15 tahun dianggap sudah dewasa. Jadi kalian kalau belum mengalami mimpi basah, mengalami menstruasi, tetapi umurnya sudah 15 tahun, berarti sudah dianggap dewasa atau sudah balik. Anak yang mengalami mimpi basah ataupun haid berarti dirinya sedang berhadas besar. Untuk mensucikan diri dari hadas besar tersebut adalah dengan melakukan mandi wajib atau mandi jinabah. Jadi setelah kalian mengalami menstruasi atau mimpi basah itu wajib mandi besar. Jadi, kamu sedang menstruasi belum mandi besar, pendek belum berhenti, maka itu dinamakan junub atau dalam kondisi berhadas besar. Sekarang tata cara mandi besar, ini urut-urutannya ya. Tata cara mandi wajib. Mandi wajib itu ada tata caranya ya. Yang pertama apa itu dibaca coba? Nomor 1. Ya, yang keras. Niat mencuci kedua telapak tangan berapa kali? 3 kali. Jadi kita sebelum mandi wajib itu harus dibedakan mana mandi wajib dan mana mandi biasa. Mandi wajib itu tata caranya yang pertama ada niat. Niatnya gimana? Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk mencucikan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah niat mencuci telapak tangan ini dicuci. Nanti pada akhir pembelajaran Pak Fajar akan tampilkan tata cara mandi besarnya. Kemudian setelah dicuci mencuci alat kelamin menggunakan tangan kiri. Cawe nganggo tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Terus selanjutnya membersihkan tangan kiri menggunakan sabun mandi atau air. Jadi setelah cawe dibersihkan pakai air yang mengalir. Airnya harus banyak, jangan air saat tidur belum mandi, jangan ya. Airnya harus banyak ya, mandi besar itu airnya harus 2 kolah agar mandinya menjadi sah. Kemudian berwudu dengan sempurna.
Wudhu. Ya, wudhu itu gimana? Wudhunya ya biasa. Wudhu seperti mau sholat. Kemudian selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air, menuangkan sebanyak 3 kali. Jadi setelah kamu berwudhu, kepalamu itu disela-sela dengan air. Ambil air kemudian di sela-sela rambut, ya. Kemudian dituangkan air banyak 3 kali dari kepala, kemudian diratakan ke seluruh tubuh. Apa itu? Larangan bagi yang berhadas besar, ya. Orang yang berhadas besar itu mempunyai larangan atau pantangan. Larangan itu apa? Hal yang tidak boleh dikerjakan. Jadi nek bekerjakan ketika kamu berhadas besar, bukannya mendapat pahala tetapi mendapat dosa. Yang pertama apa ini gambarnya? Sholat dan sujud syukur. Jadi posisimu ketika berhadas besar sedang tidak boleh sholat. Jadi bagi laki-laki, bagi perempuan kan ada jangka waktunya. Berapa tadi jangka waktunya? 1 hari, 3 hari, 7, maksimal 14 hari. Jadi nek mainnya sudah berhenti, darahnya sudah berhenti, apa yang harus dilakukan pertama kali? Mandi besar, kemudian apa? Boleh melaksanakan sholat. Apakah sholat sebelumnya diganti, Pak? Tidak. Jadi selama menstruasi, sholat yang kamu tinggalkan tidak perlu diganti. Kemudian bagi laki-laki yang bermimpi basah kan itu tidak lama seperti perempuan menstruasi. Jadi ketika kamu selesai mimpi basah, langsung mandi besar atau mandi wajib. Nah, larangan yang kedua, membaca dan menyentuh dan membawa Al-Quran. Jadi kalau kamu sedang hadas besar, tidak boleh apa ini? Membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Kecuali ada keadaan yang darurat sekali. Nah, jadi ketika kamu tidak darurat kok sedang berhadas besar malah mengerjakan Al-Quran, yang didapat adalah dosa, bukan pahala. Terus selanjutnya tawaf dan berdiam diri di masjid. Tawaf itu apa? Berkeliling, mengelilingi itu apa? Gambarnya Ka'bah, ya. Tawaf itu berkeliling Ka'bah. Jadi ketika kamu sedang berhadas besar juga tidak boleh. Nah, terus berdiam diri masjid. Jadi kamu masuk masjid ketika sedang berhadas besar itu juga tidak boleh. Harus dalam keadaan suci dengan cara mandi wajib. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya dilihat. Pertanyaan ini dijawab per kelompok, nanti per kelompok menjelaskan maju tadi apa saja yang sudah kalian pelajari. Waktunya hanya 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Ya, Oke, untuk kelompok 1 kita panggilkan ya. Anggotanya ada Aska, Galang, Edo, Nabila dengan Afika. Silakan maju. Maju bukunya di bawah. Diskusinya. Dari berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai. 15. Kalian bisa di mana? Tangan. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Terus? Membersihkan tangan kiri. Ya. Oke, kelompok 1 sudah memperhatikan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terus selanjutnya sampai selesai apa? Terus perasaannya gimana mempelajari atau mengalami tanda-tanda balik? Ayo perasaannya gimana?
Coba Akila rasanya. Khawatir. Khawatir kenapa Akila? Pergaulan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3 silahkan maju. Kemudian larangan orang yang berada susah apa saja? Ya, memegang Al-Quran. Terus terakhir, apa perasaanmu tentang perubahan yang terjadi pada tubuhmu saat balik? Perasaan khawatir. Khawatir apa Oh, kamu khawatir ketika jalan keluar tiba-tiba. Kalau sama apa perasaannya? Khawatir. Khawatir apa? Oh ya, khawatir. Nah, khawatir itu bagus karena sebelumnya belum pernah mengalami menstruasi. Gak usah takut karena semua sudah ada bimbingannya, sudah ada ilmunya. Jadi ketika kita menstruasi, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar bisa menstruasi lancar, agar bisa suci kembali, itu semua ada tata caranya, yaitu dengan cara bisa. Kemudian ketika kita ada larangan nggak boleh sholat, puasa, membaca Al-Quran, terus sholat, nah, itu tidak boleh. Oke, jadi beri tepuk tangan yang sangat keras untuk kelompok 3. Silakan duduk semua. Oke, kali ini kalian sudah belajar tentang apa hari ini? Menyambut usia balik. Oke, menyambut usia balik. Oke. Kemudian tanda-tanda balik, pengertian balik yaitu mencapai, menurut bahasa yaitu sampai atau kedewasaan. Kemudian menurut istilah telah mencapai usia tertentu. Kemudian menurut ilmu fikih, balik itu adalah orang yang telah mencapai usia tertentu dan dibebani kewajiban di dalam Islam. Jadi orang yang sudah balik itu nanti dibebani kewajiban, ya, ada kewajiban sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Jadi orang yang sudah balik itu dosanya ditanggung sendiri. Kita hari ini belajar apa saja? Pengertian balik. Kemudian tanda balik bagi laki. Apa tanda balik bagi laki-laki? Mimpi basah. Tanda balik bagi perempuan? Menstruasi. Kemudian kita tidak mengalami menstruasi dan mimpi basah tapi umurnya sudah 15, gimana itu namanya? Sudah dianggap dewasa. Walaupun kita tidak menstruasi, tidak mimpi basah tetapi umurnya sudah 15, berarti sudah dewasa. Kemudian selanjutnya, apalagi larangan-larangan bagi orang yang berada selanjutnya lagi apa? Tata cara mandi besar. Ini aja kasih lihat sekilas biar kalian punya gambaran tentang mandi besar. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan niat. Kalau tidak niat maka ibadahnya tidak sah. Jadi niat dulu, kemudian menyela-nyela telapak tangan di sini di sela-sela. Setelah itu mencuci apa? Mencuci alat kelamin. Jadi cuci dulu sebanyak berapa kali? 3 kali. Setelah itu dicuci dulu ya tangannya. Setelah dulu mencuci kelaminnya, kemudian dicuci tangannya 3 kali. Setelah itu berwudu, wudunya seperti wudu biasa. Setelah itu berwudu, kemudian menyela-nyela rambut, ya, rambutnya di sela-sela dibasahi. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi ambil airnya, diratakan ke seluruh tubuh, jangan sampai ada yang lewat. Misalnya kelek nggak keluar, berarti tidak sah. Semua anggota tubuh harus basah. Terus kemudian yang terakhir apa itu? Mencuci kaki. Ada pertanyaan? Ya, coba pertanyaannya tadi apa
Siapa yang mau tanya? Angkat tangan dulu. Ya, Aska. Terus. Maka seseorang dianggap sudah wajib melaksanakan ibadah setelah kali. Mana coba pelan-pelan baca. Maka seseorang dianggap sudah wajib melaksanakan ibadah setelah balik. Ya, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dulu untuk Aska. Kenapa seseorang dianggap dewasa? Apa dianggap apa? Dianggap sudah wajib melaksanakan ibadah setelah balik. Nah, dianggap sudah bisa melakukan ibadah setelah usia balik. Jawabannya karena kita ketika sudah usia balik itu dibebani kewajiban menurut syariat Islam. Kenapa kok kita ibadah setelah usia balik? Karena memang kita disyariatkan untuk ibadah setelah usia balik. Karena setelah kita usia balik, dosanya sudah kita tanggung sendiri. Apapun yang kita perbuat, maka dosanya kita tanggung. Yang kita tidak sholat, maka juga dosanya kita tanggung sendiri. Oke, siapa lagi yang tanya? Ayo, Kak. Ya, pertanyaannya bagus. Apabila orang belum mengalami mimpi basah, ya, kemudian dia sudah mengalami, misalnya umurnya sudah usia masuk usia tertentu, apakah sudah dianggap balik? Jawabannya apa? Ya, jadi walaupun tidak mimpi basah, tetapi umurnya misalnya baru 14,5, 14,5 berarti itu belum balik. Tetapi ketika orangnya sudah memasuki umur 15, maka dia sudah balik. Misalnya dibalik, Pak, ini baru 9 tahun tetapi sudah mimpi basah, apakah sudah balik? Sudah, karena dia sudah mengalami yang namanya tanda-tanda balik. Nah, bisa. Terus selanjutnya siapa lagi nanya? Ya, silakan. Kenapa orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran? Oh, kenapa orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran? Jawabannya karena membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu harus suci. Suci itu dari apa? Dari hadas maupun najis. Hadas besar itu contohnya yang kayak tadi menstruasi. Jadi kita ketika mengalami menstruasi dilarang keras membaca Al-Quran. Karena ketika kita memaksa membaca, maka yang kita dapat bukan pahala tetapi malah mendapat dosa. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kalian sudah memahami apa itu pengertian balik, tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan, tata cara mandi besar, dan apa itu larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar. Minggu depan nanti kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi minggu depan dipersiapkan, dibaca-baca dulu boleh. Kita akan mempelajari tanda balik menurut ilmu biologi dan kewajiban setelah memasuki usia balik. Paham ya? Oke, terima kasih Pak Fajar. Ucapan banyak terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi barokah, manfaat, dan menjadi amal jariah kita ketika sudah meninggal nanti. Pak Fajar hari ini langsung dipimpin doa pulang ya. Silakan dipimpin. Berdiri. Membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.